Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian dan syukur kita kepada Tuhan Allah yang hebat di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara kita, serta memberi nafas hidup kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang sangat baik, Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menghirup nafas hidup, kami boleh sehat, kami boleh kuat, melakukan segala aktivitas kegiatan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan persiapkan kami, Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami, agar kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Kerajaan Tuhan Yesus kekal selamanya dalam kitab Daniel. Daniel adalah seorang dari bangsa Israel yang pada waktu itu dibuang ke Babel. Daniel adalah seorang pemuda yang tidak bercela dan berperawakan baik, memiliki berbagai hikmat, memiliki pengetahuan yang banyak, memiliki kecakapan dalam bekerja, takut akan Tuhan, sehingga Daniel adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan Allah. Dan Daniel menuliskan kitab Daniel dengan tujuan untuk menenteramkan hati umat perjanjian lama bahwa hukuman pembuangan mereka di antara bangsa-bangsa kafir itu tidak akan menjadi nasib tetap mereka, dan untuk mewariskan kepada umat Allah sepanjang sejarah berbagai penglihatan bersifat nubuat tentang kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa dan kemenangan terakhir kerajaannya di bumi. Kitab ini menegaskan bahwa janji-janji Allah untuk memelihara dan mengembalikan umat perjanjiannya adalah sama pastinya dengan kerajaan Mesias yang akan datang, yang akan bertahta untuk selama-lamanya. Kerajaan Mesias ataupun kerajaan Tuhan Yesus yang akan datang tidak akan pernah berakhir. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun, juga kekal untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan terkalahkan oleh apapun dan siapapun, oleh sebab Tuhan Yesus adalah penguasa di bumi dan di sorga. Semuanya adalah miliknya. Tuhan Yesus adalah Raja untuk selama-lamanya, memerintah dengan damai dan adil. Bahkan Dia berkuasa atas kerajaan manusia. Tuhan Yesus berkuasa atas semua raja-raja di dunia. Bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, siapa yang menyampaikan kerajaan Tuhan Yesus? Yang menyampaikan kerajaan Tuhan Yesus adalah murid-murid Tuhan Yesus ataupun orang-orang percaya yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi pekerja Tuhan. Di dalam Lukas 9 ayat yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kepada siapa diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan karunia untuk mengetahui tentang rahasia kerajaan sorga ataupun kerajaan Allah kepada murid-murid Yesus yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan bisa mengetahui rahasia itu. Matius 13 ayat yang ke-11.
Pertanyaan yang ketiga, bagaimana ciri-ciri orang yang layak memasuki kerajaan kekal? Yang pertama, meminta dengan merendahkan diri dan penuh permohonan kepada Tuhan Allah supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab tanpa pertolongannya manusia tidak akan mampu hidup berkenan kepadanya. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12 demikian firman Tuhan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Yang kedua, merasakan penderitaan dan penganiayaan karena memilih keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 5. Yang ketiga, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh sehingga kita tidak akan tersandung di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Yang keempat, bersyukur atas segala apa yang sudah diterima dan beribadah kepada Tuhan Yesus menurut cara yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan dengan sesuka hati manusia. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Pertanyaan yang keempat, siapa yang menjadi ahli waris kerajaan sorga atau kerajaan Tuhan Yesus? Ahli waris di dalam kerajaan sorga adalah mereka yang mengasihi Allah di dalam Tuhan Yesus. Kita boleh lihat di dalam Yakobus 2 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Pertanyaan yang kelima, siapa yang tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga? Hal yang sangat penting kita ketahui adalah Allah mengasihi semua orang dan tidak menginginkan manusia binasa. Tetapi jika manusia melakukan hal-hal yang tidak berkenan, maka Allah tidak melayakkan manusia berdosa masuk ke dalam kerajaan-Nya, sebab Dia adalah Allah yang adil. Inilah ciri-ciri orang yang tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga, yakni sebagai berikut. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu perintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang yang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Di dalam Efesus 5 ayat yang kelima. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini ada kesimpulannya. Yang pertama, Tuhan Yesus satu-satunya yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kerajaan Tuhan Yesus itu kekal selamanya. Kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini adalah di bawah kuasanya. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa dan layak menentukan siapa saja orang-orang yang layak dan tidak layak masuk ke dalam kerajaan-Nya. Yang keempat, bersungguh-sungguh di dalam meminta pertolongan Tuhan Yesus supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Demikian pendalaman Alkitab kita berdoa. Dipuji, dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkanlah Allah kami yang hebat di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pendalaman Alkitab pada saat ini. Biarlah segala sesuatunya yang sudah kami dengarkan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam diri kami, dan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau, beri kami Roh Kudus-Mu untuk tetap kuat melakukan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala hal pekerjaan yang kita kerjakan, dan biarlah semuanya untuk mempermuliakan Allah yang hebat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.